Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 tumbuhan invasif studi ekskursi yang terdiri atas anggota Dila Cahya Wardani, Ai Ara Rozak, Aisyah Rizky Abdillah, Siti Aulia Musdalifah, dan saya sendiri Nurfinda Budiman akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Studi Ekologi Populasi Tumbuhan Invasif Afrika atau Mysophis emini, kawasan jelajah dan non-jelajah primata di PPKA Bodogol, Jawa Barat. Slide selanjutnya. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Dila dan Ai. Kepada Dila dan Ai dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kawasan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol atau disingkat PPKA Bodogol terletak di bagian barat TNGGP, Sukabumi, Jawa Barat. PPKA Bodogol ini memiliki luas area 0,61% dari wilayah TNGGP dan berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. PPKAB memiliki hutan heterogen yang mendukung hidup dari berbagai jenis flora dan fauna yang perlu dijaga kelestariannya. Dari beberapa faktor yang dapat mengganggu kelestarian tersebut. Salah satu faktor yang dapat mengganggu keanekaragaman flora yaitu adalah tumbuhan invasif. Tumbuhan asing invasif atau yang biasa disebut invasive alien species yang disingkat IAS itu merupakan tumbuhan asing yang masuk dan beradaptasi terhadap ekosistem yang baru serta memiliki kemampuan tumbuh dan penyebaran yang sangat cepat. Sehingga tumbuhan asing invasif ini dapat mengalahkan spesies asli dari daerah tersebut. Habitus dari tumbuhan invasif ini itu berupa rumput-rumputan, semak, herba, dan pohon. Pada tahap yang dikatakan parah, itu tumbuhan invasif mampu menghilangkan jenis-jenis flora dan fauna endemik dan dapat menghilangkan suatu habitat bahkan merusak ekosistem pada skala lanskap. Spesies tumbuhan invasif dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman dan berbagai kepunahan. Perbedaan tumbuhan asli dengan tumbuhan invasif dalam mengambil alih sumber daya dan konsumsi mampu memicu terjadinya perubahan pada segi kandungan nutrisi, struktur tanah, dan dekomposisi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 47 jenis tumbuhan invasif di TNGGP. Salah satu jenis tumbuhan invasif di TNGGP adalah Mysophis emini, atau nama lokalnya itu adalah kayu Afrika. Kayu Afrika ini adalah jenis tumbuhan hutan yang merupakan famili dari Rhamnaceae. Tumbuhan ini tersebar secara alami di wilayah tropik Afrika Timur dan diperkenalkan pertama kali di Jawa Barat pada tahun 60-an. Kayu Afrika ini termasuk jenis tumbuhan eksotik dan cepat tumbuh atau fast growing species. Menurut penelitian Bibi, spesies pohon asing invasif ini memiliki dampak yang sangat serius, yaitu Mysophis emini ini telah menjadi populasi pohon dengan indeks nilai penting atau INP tertinggi ketiga di kawasan Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan dapat dikemukakan secara ekologi, populasi Mysophis emini ini dominan di kawasan penelitian Bodogol. Baik, selanjutnya, berdasarkan informasi dari penelitian sebelumnya, pesatnya pertumbuhan tumbuhan invasif diduga disebabkan oleh adanya penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Salah satunya adalah primata. Satwa primata di PPKAB termasuk memiliki peran penting dalam fungsi ekologi suatu ekosistem, yakni sebagai penebar benih atau seed dispersal. Kemudian,
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui keadaan ekologis dari tumbuhan invasif Maesopsis eminii di PPKA Bodogol, khususnya pada wilayah jelajah dan non-jelajah primata. Pemilihan lokasi dilatar belakangi sebagai agen penyebar biji tumbuhan yang dimakannya. Karena dimanfaatkan sebagai pakan, tumbuhan invasif yang secara teori mengganggu ekosistem asli, nyatanya memiliki manfaat bagi beberapa jenis primata. Hal ini diduga membuat pertumbuhan Maesopsis eminii menjadi semakin pesat. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi pertimbangan bagi pengelola PPKA Bodogol untuk menentukan langkah yang tepat dalam pengelolaan tumbuhan invasif, khususnya kayu Afrika. Selanjutnya, rumusan masalah akan dilanjutkan oleh Vivi. Baik, untuk rumusan masalah penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana studi ekologis populasi dari tumbuhan invasif Maesopsis eminii yang dilihat dari nilai kerapatan dan pertumbuhan serta perkembangan individunya berdasarkan kajian struktur umur di kawasan jelajah dan non-jelajah primata PPKA Bodogol, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan pertumbuhan populasi dari tumbuhan invasif Maesopsis eminii di wilayah jelajah dan non-jelajah primata di kawasan PPKA Bodogol, Jawa Barat? Slide selanjutnya. Untuk tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, mengetahui studi ekologis populasi dari tumbuhan invasif Maesopsis eminii di kawasan PPKA Bodogol yang dilihat dari nilai kerapatan, persebaran, dan pertumbuhan serta perkembangan individunya berdasarkan kajian struktur umur di kawasan jelajah dan non-jelajah primata PPKA Bodogol, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan pertumbuhan populasi dari tumbuhan invasif Maesopsis eminii di wilayah jelajah dan non-jelajah primata di kawasan PPKA Bodogol, Jawa Barat. Slide selanjutnya. Baik, untuk manfaat penelitian akan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah. Silahkan. Baik, terima kasih Vivi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian kami, yang pertama adalah sebagai sumber informasi mengenai studi ekologi populasi tumbuhan invasif kayu Afrika atau Maesopsis eminii di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi pengelola PPKA Bodogol dalam mengatasi tumbuhan invasif jenis Maesopsis eminii. Yang kedua adalah sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain terkait dengan pentingnya penelitian tumbuhan invasif. Ya, untuk metodologi penelitian sendiri, kami akan melaksanakan penelitian di Pusat Penelitian Konservasi Alam Bodogol, tepatnya akan dilakukan di jalur Afrika sebagai wilayah jelajah dan jalur Rasa Mala sebagai wilayah non-jelajah. Untuk waktu pengamatan akan dilakukan pada tanggal 16-19 Juni 2021, dimulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk alat bahannya itu, kelompok kami menggunakan tali rafia, alat tulis, kayu pasak, lalu ada kamera jenis Panasonic Lumix GF9 mirrorless, aplikasi Planet untuk mengidentifikasi Maesopsis eminii, lalu ada GPS dan lembar pengamatan. Untuk objek penelitiannya itu sendiri yaitu tumbuhan invasif Maesopsis eminii. Selanjutnya. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Jadi penentuan titik pengamatan pada hari pertama itu dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021. Pemetaan ini dilakukan di jalur Afrika, di mana jalur Afrika ini merupakan kawasan jelajah primata. Sedangkan untuk kawasan jelajah non primata, kelompok kami memilih jalur Rasa Mala.
Lalu metode yang digunakan yaitu metode survei dan teknik sampling dengan metode plot. Jadi pertama-tama kelompok kami akan mengukur jumlah plot berukuran 20 kali 20 meter. Lalu nanti kita akan membuat secara bertingkat ukuran plotnya untuk pengambilan data. Yaitu jika jenisnya itu dalam tingkat semai, itu akan dibuat 2 meter kali 2 meter. Sedangkan untuk pancang itu 5 meter kali 5 meter, untuk tiang itu 10 meter kali 10 meter, dan untuk pohon itu 20 meter kali 20 meter. Selanjutnya setelah kami mengukur plot, lalu nantinya kami akan mencatat data jumlah individu Measopsis M ini dengan tingkat pertumbuhannya pada tiap plot. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi teknik pengumpulannya itu yang tadi sampling dengan metode plot. Lalu nanti data akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang telah kami dapatkan dari 2 lokasi penelitian. Lalu setelah itu nanti kami akan mengukur kerapatan populasi M ini dengan rumus di bawah ini, yaitu K sama dengan jumlah individu per luas seluruh petak contoh atau HA. Jadi kerapatan ini nanti akan dihitung di setiap tingkatannya. Belum, tunggu. Lalu itu nanti ada tabel di bawahnya. Tabel itu akan menunjukkan seberapa padat tingkat kerapatan Measopsis M ini. Bisa dilihat itu yang pohon, tiang, dan semai berdasarkan tingkat kerapatannya. Next. Lalu data juga dihitung menggunakan pola persebaran. Jadi nanti pola persebaran ini kita akan mengetahui apakah pola persebaran Measopsis M ini penyebarannya itu merata atau mengelompok atau secara acak. Nah, ini kita menggunakan rumus indeks Morishita, di mana rumusnya bisa dilihat pada tayangan PPT. Setelah itu, jika kita sudah menghitung rumus indeks Morishita, jika hasilnya itu sama dengan 0, berarti pola penyebarannya itu terjadi secara acak. Sedangkan jika kita mendapatkan nilainya itu lebih dari 0, maka itu penyebarannya secara mengelompok. Sedangkan untuk nilai kurang dari 0, itu penyebarannya secara merata. Next. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan ke Nurvinda Budiman. Baik, terima kasih Siti Aulia atas pemaparan untuk bab 3-nya metodologi penelitian. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi yang sudah kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.